Bab 456, Ketergantungan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sementara wanita itu dengan tenang mengejar sekelompok orang yang melakukan perjalanan menuju utara benua ini, satu hari penuh berlalu. Saat ini, matahari tepat berada di atas cakrawala kota kering. Kota tenang seperti biasanya, dan kurang dari sehari sejak pertarungan Minos dan Celeste, wanita ini sudah mulai bekerja di ladang pertanian setempat. Namun, mengingat kekuatan luar biasa wanita itu, bahkan mengenakan kerah yang menyegel kultivasinya, dia masih memiliki kekuatan fisik yang setara dengan kultivator level 41 dengan kekuatan penuh. Dan dengan kekuatan sebesar itu, dia dapat melakukan banyak hal di bidang pertanian, mengangkut, memanen, singkatnya, melakukan banyak pekerjaan yang secara alami terlibat dalam produksi makanan rohani. Jelas sekali, sia-sia membuat raja spiritual yang sudah berada di level 54 melakukan layanan seperti itu, tapi Minos tidak punya pilihan. Lagi pula, dengan kekuatan wanita itu, satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah penguasa setempat sendiri. Tapi Minos tidak punya waktu untuk menjadi pengawal Celeste, atau menghadapi masalah apapun yang mungkin ditimbulkannya. Dia juga tidak bisa begitu saja berpikir kalau dia akan berperilaku baik, hanya karena pertarungan yang mereka alami sebelumnya, atau karena dia tidak bisa meninggalkan kota ini karena penghalang pertahanan tempat ini. Itu karena, tidak seperti hampir seluruh penduduk kota kering, yang pada dasarnya adalah orang-orang rendahan dari berbagai penjuru wilayah ini, orang-orang yang ingin bekerja keras demi peluang yang mereka peroleh di sini, kasus Celeste sangat rumit. Perempuan ini dibesarkan dalam konteks dengan banyak pengaruh budaya yang dapat menjadi masalah bagi inklusinya di kota kering. Terutama yang berhubungan dengan bangsawan tingkat tinggi. Bangsawan dan orang-orang yang berhidung tinggi, tidak dikenal karena kerendahan hatinya, melainkan karena kesombongannya. Terlebih lagi, secara budaya, mereka tidak menganggap diri mereka setara dengan warga negara biasa, bahkan mereka yang berasal dari keluarga baru. Dan semua ini dikombinasikan dengan kekuatan individu yang tinggi dapat menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Namun, itu bahkan bukan hal yang utama, intinya Minos tidak mempercayai Celeste. Yang paling mengganggunya adalah kenyataan bahwa dia tidak setia. Dia tentu saja tidak peduli dengan kehidupan pribadi orang lain, dan tentu saja dia tidak peduli dengan sejarah cinta prajuritnya. Namun jika menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya atau keberadaan Dataran Hitam, Minos mau tidak mau merasa kesal dengan orang-orang seperti Celeste. Sebab, menurutnya, orang-orang seperti itu sudah cenderung berkhianat untuk kedua kalinya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan tidak masalah kalau dia seperti itu jika menyangkut urusan cinta. Bagi Minos, jika Celeste mampu melakukan apa yang dia lakukan, mengapa dia tidak bisa menyakiti Dataran Hitam? Hal itu bahkan bisa sangat sulit terjadi karena keamanan setempat sudah bisa dibilang sangat baik. Namun, Minos tidak mempunyai ilusi bahwa dia tidak terkalahkan dan orang-orang tidak akan menemukan cara untuk menghindari skema keamanannya. Meski begitu, dia tidak percaya dia akan mengikuti perintahnya. Bagaimanapun, dia mungkin lebih kuat darinya, tapi untuk saat ini, itu hanya perbedaan kecil. Rasa takut, atau rasa hormat yang dia miliki terhadapnya, tentu saja jauh dari tingkat di mana pikiran berbahaya bisa dihindari. Dan dia tidak mau mengambil risiko dengan wanita ini. Biasanya, pemuda ini bersedia mengambil risiko tertentu, asalkan ada manfaat yang diperlukan untuk proyeknya dan orang-orang yang dia investasikan berkomitmen terhadap hal tersebut. Tapi, risiko yang dibawa Celeste jauh dari apa yang bisa dia terima. Oleh karena itu, dia hanya akan menerima wanita ini ke dalam kekuasaannya melalui kontrak jiwa, sesuatu yang akan membatasi tindakannya. Jadi, hingga hal itu terselesaikan, Minos tidak akan keberatan menyia-nyiakan potensi Celeste dengan melakukan pekerjaannya di ladang lokal tanpa memiliki hak untuk mengolah dan tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, meskipun dia kalah taruhan dari Minos, dia akan dibayar untuk semua pekerjaan yang akan dia lakukan. Tapi meskipun situasi Celeste agak sulit, pasangan wanita ini telah menandatangani kontrak jiwa dengan Minos dan bergabung dengan tentara Dataran Hitam. Hal itu sangat mudah dilakukan, karena tentara setempat telah memiliki hakim spiritual dengan klasifikasi yang diperlukan untuk memvalidasi perjanjian semacam itu. Jadi, beberapa jam setelah berbicara dengan Minos tentang apa yang akan ada dalam kontrak, dengan cepat orang yang dibutuhkan untuk hal tersebut telah hadir di kantor penguasa setempat dan melakukan tugasnya. Setelah itu,
Kenalan lama Minos telah mendapat izin untuk bergabung dengan tentara keesokan harinya. Hari ini, setelah Neal menyelesaikan pendaftarannya, dia segera mempelajari dasar-dasar markas, seperti perpustakaan, menara budidaya, arena pertarungan, aula hadiah, Namun, karena beberapa susunan tingkat menengah kelas 2 mempertahankan seluruh kota, dia tidak begitu terkejut seperti orang-orang di kelompok ABI saat itu. Lagi pula, jika seseorang mampu memiliki struktur pertahanan seperti itu, maka semua yang ada di markas ini dianggap biasa-biasa saja. Tapi dia menjadi sangat tertarik dengan berbagai divisi yang sudah ada di organisasi ini. Tentu saja, pasukan elit adalah yang paling menarik perhatian Neal, mengingat kondisi yang luar biasa di dalamnya. Namun, beberapa orang lain menarik perhatian pemuda ini, karena mereka tidak umum ditemukan di keluarga bangsawan. Misalnya saja divisi intelijen, administrasi, formasi pemimpin, dan lain-lain yang pernah ia perkenalkan di tempat itu. Dan bukan berarti tidak ada orang yang memata-matai, mengatur, dan mengatur di keluarga bangsawan. Ada, masalahnya adalah tidak ada kompartementalisasi wilayah-wilayah ini dalam organisasi jenis ini, seperti yang terjadi pada pasukan Minos. Beberapa orang mempelajari teknik atau pengetahuan yang ditujukan pada spesialisasi atau kegiatan tertentu, namun hal ini dilakukan secara informal, seperti dalam kasus guru dan murid. Seorang master yang telah menjadi mata-mata secara alami akan mengajarkan kemampuannya kepada murid-muridnya, dan mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Dan pada dasarnya itulah cara keluarga besar beroperasi. Merupakan hal yang tidak biasa bagi keluarga bangsawan untuk memiliki divisi untuk melatih para pemimpin. Tidak, hal seperti itu secara alami diajarkan kepada semua bangsawan dasar-dasar pengelolaan wilayah, dan mereka yang paling tertarik dengan subjek tersebut dan memiliki keterampilan khusus adalah mereka yang akan memerintah di masa depan. Namun tidak ada kelas yang secara resmi berfokus pada hal ini, juga tidak ada kriteria umum mengenai apa yang diharapkan dari pemimpin masa depan keluarga-keluarga ini. Namun, di pasukan Minos, ada. Para pemimpin masa depan dapat bergabung dengan divisi ini, dan di dalamnya, mereka harus mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat dilakukan di dataran hitam. Para pemimpin pada akhirnya akan berubah dalam keluarga bangsawan, dan aturan serta standarnya juga bisa berbeda-beda. Misalnya, pihak berwenang mungkin mulai menggunakan tenaga kerja budak karena pergantian pemimpin. Namun dalam skema Minos, hal seperti itu tidak akan terjadi karena tidak peduli siapa yang akan memerintah. Kota-kota dataran hitam, aturannya harus sama. Jika ada prajurit yang tidak bisa mengikuti ide Minos untuk dataran hitam, dia akan kehilangan peluang untuk menguasai kota di dataran hitam atau pos tentara. Demikian pula halnya dengan semua divisi lainnya. Mereka telah disusun sedemikian rupa untuk menjaga cita-cita dan tujuan organisasi ini agar tidak terjadi instabilitas akibat pergantian kepemimpinan yang sesekali terjadi. Akibatnya, Neal menjadi tertarik pada divisi-divisi ini, yang menurutnya merupakan cara yang lebih efisien untuk mengembangkan organisasi. Ini menarik, dia memikirkannya saat dia menuju tanggung jawab lokal pertamanya. Dengan perencanaan seperti itu, dia tentu berusaha mencapai titik di mana negara bisa tetap kuat atau bahkan semakin menguat, meski dia tidak ada. Penciptaan organisasi dan kelangsungannya diimpikan oleh banyak orang di dunia spiritual. Namun, sebagian besar gagal dalam misi ini, karena sebagian besar negara-negara tersebut terlalu bergantung pada pendirinya. Itu adalah masalah yang, dalam satu hal, berkaitan dengan keinginan banyak pemimpin, untuk menjadi yang terkuat dan unik di posisi mereka. Tapi Minos tidak melihatnya seperti itu, karena dia akan puas jika banyak orang berada di levelnya. Itu karena, bagi pemuda ini, tidak masuk akal membangun sesuatu yang bergantung, yang akan layu setelah dia pergi ke tempat lain. Apa gunanya menciptakan sesuatu yang lebih lemah dariku? Jika ciptaanku layu setelah kepergianku, aku lebih suka tidak menciptakan apapun. Dia telah memikirkannya. Dia ingin mengembangkan dataran hitam, jadi dia ingin wilayahnya tidak bergantung pada kekuatannya tetapi menjadi lebih kuat darinya. 4 hari berlalu dengan cepat. Saat ini, masih dini hari di wilayah dataran hitam, dan suhunya menyenangkan, khas pada periode hari ini. Namun saat iklim setempat stabil, dengan langit kebiruan membentang hingga ratusan kilometer, sekelompok kereta mendekati kota kering dari sisi selatan tembok. Kelompok ini terdiri dari 3 gerbong yang biasanya digunakan untuk transportasi manusia, yang ditarik oleh binatang spiritual dari budidaya tahap kedua,
yang paling umum ditemukan dalam kelompok seperti ini di jalan-jalan wilayah utara benua tengah. Pada saat yang sama ketika kelompok tersebut mendekati tiang selatan tembok setempat, seorang wanita muda mengejar mereka dari jauh hingga akhirnya dia menyuruh binatang buasnya untuk berhenti berlari. Hampir segera setelah dia memberikan perintahnya, binatang itu melambat, dan wanita muda berambut hijau itu mencondongkan tubuh ke depan, dengan rambutnya berayun tertiup angin. Apa ini? Viola tanpa sadar bertanya-tanya sambil menatap tembok besar di depannya yang sepertinya memiliki kubah besar di atasnya, yang membentang melintasi area yang luas. Viola mulai mengejar keluarga yang telah meninggalkan kota perairan beberapa hari yang lalu. Hari itu, dia mendapat kabar bahwa satu lagi muridnya akan meninggalkan akademi di kota itu karena keluarga muridnya telah memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Dan mengingat seringnya hal ini terjadi, mau tak mau dia menganggap semua ini sangat aneh. Viola tidak akan keberatan jika salah satu muridnya meninggalkan kelasnya untuk tinggal di kota lain, namun hal ini sudah menjadi kejadian biasa dalam 6 bulan sebelumnya. Dan karena itu, Viola kehilangan hampir separuh muridnya, akhirnya kalah kesabarannya, dan memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Hal seperti itu tidak normal, dan dia merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. Dan nyatanya, ketika dia mencoba berbicara dengan keluarga murid-muridnya, mereka hanya menghindarinya, berpura-pura tidak tahu apa masalahnya. Jadi, setelah tidak mendapatkan jawaban seperti ini, wanita ini memutuskan untuk diam-diam mengejar keluarga terakhir yang meninggalkan kota itu, sesuatu yang mengakibatkan situasi yang dia alami saat ini. Bagaimanapun, ketika Viola berdiri agak jauh dari tembok kota kering, gerbong-gerbong sebelumnya akhirnya memasuki pos perbatasan selatan tentara setempat. Melihat ini dari jauh, Viola mengerutkan kening dan mulai merenungkan semua yang dia rasakan dan lihat. Ini jelas merupakan penghalang yang dihasilkan oleh susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Tapi mengapa benda seperti itu ada di tempat ini? Mengingat jarak yang kutempuh beberapa hari terakhir ini, tempat ini seharusnya berada di posisi kota kering, Tetapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di kota seperti itu? Dia mendekatkan tangan kirinya ke mulutnya sejenak, tetap diam dan memandangi medan tak bernyawa di tempatnya berada hingga akhirnya, matanya membelalak. Viola bertepuk tangan dengan kedua tangannya seolah dia baru saja memahami sesuatu. Itu dia, keluarga muridku semuanya datang ke sini. Dia bergumam, menyadari bahwa tempat dengan struktur pertahanan seperti itu akan memiliki peluang yang lebih baik daripada kota seperti yang dikuasai ibunya. Sesuatu terjadi di kota kering, dan tempat ini mungkin sudah tidak sama lagi. Mungkin ada orang kaya yang memutuskan menjadikan tempat ini sebagai markas rahasianya dan mengharuskan orang bekerja di sini. Dia memikirkannya, mengesampingkan banyak pertanyaan mengenai bagaimana atau mengapa tempat ini menerima investasi semacam itu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia ingin tahu jawabannya, tetapi pada saat ini, itu adalah hal-hal yang tidak terlalu penting baginya. Faktanya adalah, tempat di depannya ini hanyalah kota kering, dan Viola tahu dia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi tentang perasaan spiritual yang ditimbulkan oleh penghalang tersebut. Dalam hal ini, dia bisa melupakan apa yang dia ketahui tentang lokasi tersebut dan pergi untuk bertanya di lain waktu. Yang penting bahkan sekarang adalah bagaimana informasi ini dapat membantu remaja putri ini. Awalnya, aku harus mengomunikasikan informasi semacam ini secara langsung dengan keluarga, tapi ibuku selalu menyuruhku menganalisis situasinya dengan cermat sebelum. Dia kemudian semakin mengerutkan kening dan bergumam. Mungkin manfaat yang bisa kita peroleh jika kita menggunakan ini untuk keuntungan kita jauh lebih besar jika saya hanya berkomunikasi dengan keluarga. Setelah itu, dia memerintahkan monsternya untuk berlari lagi, kali ini menuju kerajaan Cromwell, menjauh dari tembok kota kering. Aku akan membicarakannya dengan ibuku. Dengan bantuannya, aku akan bisa membuat pilihan terbaik. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, Viola menghilang dari tempat itu, tidak meninggalkan petunjuk bagi para prajurit dataran hitam yang berdiri di pos imigrasi di selatan tembok. Saat Viola berlari menuju kota perairan, di markas besar tentara dataran hitam, sebuah konferensi besar sedang berlangsung di salah satu ruang pertemuan terbesar di bagian administrasi. Di ruang pertemuan itu, sekitar 100 orang duduk dengan ketinggian berbeda-beda di tempat yang tampak seperti tangga, khas teater. Di saat yang sama, ada panggung kecil yang menghadap penonton tersebut. Ada serangkaian karakter yang tertulis di dinding, yang membuat setiap orang menelan ludahnya.
Meskipun orang-orang ini termasuk yang terkuat di pasukan lokal, kecuali anggota pasukan elit, pria dan wanita ini merasa khawatir. Lagi pula, isi tembok itu mengindikasikan sesuatu yang parah, yang bisa menimbulkan konsekuensi serius bagi mereka semua dan dataran hitam. Akhirnya, ketika orang-orang antara level 44 dan 45 sebagian besar terdiam, mencoba memahami situasi ini dengan lebih baik, pintu samping tempat itu terbuka, dan Abi masuk ke ruangan. Setelah melihat ini, banyak dari mereka yang mencoba menghampirinya tetapi segera disela ketika dia melambaikan tangannya, menandakan tidak perlunya tindakan seperti itu. Selamat pagi semuanya, dia kemudian melihat ke dinding hijau di sisi ruangan itu dan melanjutkan. Seperti yang Anda lihat, kami di sini untuk membahas masalah yang sangat penting bagi tindakan militer di masa depan. Dia kemudian melihat simbol-simbol itu saat dia duduk di belakang meja kecil di panggung itu. Abi lalu balas melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah waktunya kita memulai invasi ke kota maritim." Setelah mendengar ini, banyak dari mereka langsung menjadi lebih serius dari sebelumnya. Jadi, apakah ini serius? Bukankah ini sebuah lelucon? Tapi apakah kita siap? Apakah Tuan Muda benar-benar ingin memulai rencana kemerdekaan? Namun meskipun semua orang serius, beberapa orang memiliki pemikiran yang berlawanan dengan orang-orang yang paling khawatir ini. Akhirnya, saya tidak sabar menunggu kami mulai menunjukkan kemampuan kami. Ini membawa saya selangkah lebih dekat untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga saya. Setelah ini, kota kita akan tumbuh lebih kuat. Dan akhirnya, ketika masing-masing dari orang-orang itu mempunyai berbagai macam pemikiran di benak mereka, Abi mulai berbicara. Seperti yang Anda ketahui, invasi kota maritim hanyalah tahap pertama dari rencana kemerdekaan, yang tujuannya adalah proklamasi dataran hitam sebagai negara merdeka. Dan karena kedaulatan kita akan mencapai level 50 dalam waktu kurang dari setahun, dia berharap kota maritim sepenuhnya didominasi oleh tentara pada saat itu. Oleh karena itu, mulai hari ini, kami akan memulai persiapan invasi ke kota itu, dimulai dengan pembentukan kelompok investigasi, yang akan memperoleh data yang diperlukan tentang kekuatan yang ada di kota itu. Setelah itu, kami akan membuat daftar tentara yang akan berpartisipasi dalam penyerangan dan juga akan terlibat dalam skema yang direncanakan oleh kedaulatan kami. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Abi dengan cepat mulai menjelaskan poin utama tentang bagaimana seluruh misi invasi kota maritim akan berjalan. Pada awalnya, beberapa kelompok tentara akan dikirim ke kota tersebut untuk menyelidiki pasukan yang ditempatkan di wilayah pesisir tersebut dan mencatat beberapa informasi mengenai posisi dan kelompok pengawal musuh. Tapi itu tidak akan terlalu menyeluruh, sampai-sampai diperlukan penyelidikan selama berbulan-bulan. Tidak, ini hanya agar tentara dataran hitam mengetahui jumlah lawan, yaitu kekuatan yang ada di tempat itu, dan bagaimana menggunakan informasi ini untuk memulai rencana dengan cara terbaik. Tentara telah membuat rencana untuk menangani lokasi tersebut dan tinggal menunggu data ini disesuaikan dengan cara yang paling efektif untuk dataran hitam. Itu adalah skema penggantinya. Minos telah memikirkan opsi ini beberapa bulan yang lalu ketika dia sedang berjuang mencari cara untuk memecahkan masalah permintaan pekerja baru di kota kering. Itu adalah masalah yang berulang, tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diselesaikan. Dan seperti yang diharapkan, sekali lagi, kota seperti itu telah mencapai produksi maksimumnya dan tidak dapat berkembang dengan jumlah penduduk saat ini. Untuk mengatasi masalah ini, atau setidaknya menundanya, untuk saat ini, Minos menetapkan bahwa kota maritim adalah target terbaik untuk menarik pekerja ke kotanya. Berbeda dengan dulu ketika wilayahnya tidak dapat mempertahankan diri dari pengawal kerajaan yang ditempatkan di sepanjang pantai, kini pasukannya memiliki kemungkinan ini. Justru karena alasan ini, Minos sekarang berpikir layak untuk menginjakkan kaki di kota itu dan sepenuhnya mengambil alih wilayah terakhir di dataran hitam yang berada di luar kekuasaannya. Tempat itu memang sangat menarik baginya. Bagaimanapun, kota maritim masih merupakan kawasan perkotaan berukuran sedang, dengan lebih dari 300.000 penduduk. Itu lebih dari apa yang telah dicapai oleh kota kering setelah lebih dari 4 tahun bekerja oleh Minos dan timnya, jadi mau tak mau dia melihat tempat itu sebagai jawabannya. Tapi bukan itu saja, penguasa dataran hitam tidak bermaksud untuk memiliki kekuasaan kerajaan Brown di wilayahnya ketika dia mendeklarasikan kemerdekaan. Hal ini seperti memiliki parasit di dalam tubuh Anda, sesuatu yang selain menggunakan nutrisi, juga dapat membahayakan nyawa inangnya.
Dalam perang kemerdekaan, akan sangat mengerikan jika musuh memiliki markas yang sangat dekat dengan wilayah Minos, bahkan tidak dekat, tapi di dalam wilayahnya. Oleh karena itu, menguasai kota itu adalah bagian dari rencana pemuda ini, dan memajukan masalah ini dapat membawa manfaat di masa depan. Namun, Minos sadar bahwa keluarga kerajaan-kerajaan Brown memperhatikan tempat itu. Selain itu, banyak keluarga bangsawan melakukan hal yang sama karena kota maritim adalah satu-satunya pelabuhan angkatan laut di negara bagian ini. Akibatnya, banyak kekuatan di tempat itu. Mereka sering mengirimkan laporan ke istana kerajaan atau keluarga bangsawan negara ini. Dan justru karena faktor-faktor inilah, Minos memikirkan skema penggantinya. Rencana tersebut terdiri dari penculikan para pengawal kerajaan di kota itu, satu persatu. Setelah ini, masing-masing dari mereka akan menderita akibat dari kemampuan bawaan Abi. Akibatnya, mereka akan menceritakan semua yang mereka ketahui kepada tentara Minos, mulai dari rutinitas, kewajiban, nama rekan kerja, hobi, del. Setelah membicarakan semua hal yang perlu diketahui tentara, orang-orang ini akan tetap hidup di kota kering, penjara. Itu akan berfungsi agar tidak ada tanda jiwa yang menunjukkan kematian, mungkin memicu penyelidikan yang tidak diinginkan. Pada saat yang sama ketika orang-orang malang ini ditahan di kota kering, tentara muda Stuart akan dikirim ke kota itu untuk menggantikan bawahannya, keluarga coklat. Tentunya hal ini tidak akan dilakukan sembarangan, karena banyak prajurit yang bisa saling mengenal, berhubungan baik, dan sebagainya. Namun dengan bantuan kemampuan Abi, hanya masalah waktu saja sebelum para prajurit tersebut belajar bagaimana memainkan peran mereka. Selain itu, rencananya adalah untuk menyerang kelompok-kelompok yang umumnya bekerja sama untuk membuat penggantinya dapat dipercaya. Dan itu tidak sulit, karena tentara biasanya mengikuti rutinitas yang dibatasi. Mereka tidak berinteraksi dengan banyak orang, terutama mereka yang berada di luar lingkaran kerja biasanya. Oleh karena itu, relatif mudah untuk mengambil tindakan terhadap kelompok tertentu setelah pekerjaan investigasi penting dilakukan. Akhirnya, skema ini akan terus berlanjut hingga seluruh bawahan keluarga kerajaan di kota itu digantikan seluruhnya, dan tempat itu berada di bawah kendali kota kering. Sejak saat itu, tentara Minos akan mempertahankan aktivitas pendahulunya, bertindak sedemikian rupa sehingga tidak ada kekuatan regional yang mencurigai apa yang terjadi di kota maritim. Pada saat yang sama, beberapa tentara Black Plain Army secara bertahap mulai menarik penduduk yang kurang berbakat di tempat itu ke kota kering, sekali lagi menghidupkan kembali perkembangannya. Hanya ini yang kita rencanakan saat ini. Ada pertanyaan. Abi bertanya kepada orang-orang di ruang konferensi itu sambil menggerakkan matanya dari satu sisi ke sisi lain dan menghela nafas sejenak. Setelah dia menanyakan pertanyaannya, beberapa tangan terangkat di tengah-tengah puluhan tentara yang hadir. Mes, Abi, kudengar ada raja spiritual yang menjaga kota itu. Bagaimana kita akan menghadapinya? Jangan khawatir tentang hal itu. Dalam misi ini, jenderal spiritual kita hanya perlu khawatir tentang musuh dari rentang budidaya yang sama. Dia menjawab pertanyaan pertama ketika dia kemudian menunjuk ke orang berikutnya dan mendengar pertanyaan lain. Berapa lama kita harus bersiap? Berapa tenggat waktunya? Apa yang harus kita lakukan jika musuh tidak bisa ditangkap hidup-hidup? Banyak pertanyaan yang diajukan tentang bagaimana misi invasi ke kota maritim akan berlangsung dan hal-hal lain yang terkait dengan rencana kemerdekaan dan terungkapnya peristiwa itu. Abi menjawab semua pertanyaan para prajurit, menjelaskan poin-poin yang sudah dia ketahui. Sebaliknya, dia hanya memberikan jawaban samar kepada orang lain, karena dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran pacarnya. Namun, para prajurit tersebut sudah memiliki pemahaman dasar tentang semua ini, ketika Minos memperkenalkan rencana kemerdekaan setahun yang lalu, tak lama setelah kembali dari perjalanan sebelumnya. Rencana ini adalah sesuatu yang semua orang tahu akan terjadi, mengingat fakta bahwa Minos menganggap keluarga bangsawan kerajaan Brown sebagai musuh potensial. Namun hal itu belum pernah diumumkan secara resmi, karena pasukan lokal bahkan belum mencapai titik minimum untuk membahas hal semacam itu. Namun, setelah perjalanan Minos dan Abi, kota kering telah berkembang pesat, dan Stuart muda akhirnya memutuskan untuk menyampaikan pemikirannya kepada tentaranya. Hal seperti itu telah disusun dalam rencana kemerdekaan, sesuatu yang terdiri dari beberapa fase, yang akan menjadi dasar keberhasilan Dataran Hitam dalam upaya pemberontakan ini. Mulai dari menguasai kota-kota strategis, membunuh,
membentuk aliansi, hingga mendapatkan profesional tingkat tinggi. Sebagian dari upaya tersebut sudah dilakukan, karena Stuart muda telah bekerja di kota kering untuk mencapai tujuan ini sejak awal mula ia berada di wilayah ini. Namun, awal sebenarnya dari rencana itu adalah misi di kota maritim ini. Itu karena, sejak saat itu, tidak ada jalan untuk mundur, dan mereka harus menanggung tekanan yang secara alami akan datang sebagai akibat dari tindakan mereka. Namun baik prajurit Minos maupun pemuda ini tahu bahwa tidak ada alternatif lain. Di dunia di mana yang kuat melakukan apa yang mereka inginkan dan masih mendapat tepuk tangan, hanya mereka yang berani memperjuangkan idenya yang memiliki peluang untuk menang. Dan, mengingat peluang yang dimiliki orang-orang ini, mimpi-mimpi yang tidak pernah berani mereka impikan tetapi sekarang mereka miliki, orang-orang ini tidak dapat kembali ke kehidupan mereka sebelumnya. Tidak, sekarang setelah mereka merasakan manisnya kemakmuran, kebanyakan dari mereka sangat bersedia berjuang untuk mempertahankan posisi baru mereka. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat persiapan sedang dilakukan untuk memulai misi pasukan Minos di kota maritim, Viola telah melintasi seluruh jarak antara kota kering dan kota perairan. Wanita ini telah kembali secepat mungkin ke kotanya, di mana dia akhirnya dapat memutuskan apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang sebelumnya dia peroleh dengan bantuan ibunya yang berpengalaman. Itu adalah sesuatu yang sangat dianggap penting, dan tidak lama kemudian dia tiba di rumah pemerintah setempat. Saat memasuki bagian dalam mansion, wanita muda berambut hijau dengan cepat melintasi bagian umum gedung ini hingga tiba di ruang pelatihan Mirya, tempat biasanya wanita ini biasa menginap. Di tempat Minos menghabiskan beberapa jam bersenang-senang dengan pasangan ibu anak itu, Mirya kini dengan tenang berkultivasi. Dia sedang duduk di tengah ruangan itu, dalam posisi meditasi di atas bantal yang merupakan ciri khas dari jenis aktivitas ini. Dan saat dia melakukan itu, energi spiritual dari beberapa kristal tingkat menengah secara bertahap tersedot ke dalam budidaya spiritual wanita ini, hingga ke titik di mana udara di ruangan itu sedikit terdistorsi saat ini. Seolah-olah ada fatamorgana kecil di ruangan itu, mengelilingi tubuh wanita dewasa itu, seperti hari-hari musim panas yang terik. Saat dia melakukan ini, kultivasi kuat wanita ini berangsur-angsur menjadi lebih padat, yang dapat dirasakan Viola, bahkan berdiri di luar ruangan itu, mengawasi ibunya melalui pintu kaca. Setelah berbulan-bulan perjanjian antara Minos dan Mirya berakhir, wanita dewasa ini telah menerima semua kristal dari transaksi sebelumnya. Karena itu, budidayanya meningkat pesat. Dia saat ini berada di level 52, level yang tidak pernah dia impikan untuk dicapai dalam waktu kurang dari 10 tahun sebelum kesepakatan itu. Tapi dia tidak hanya menjadi lebih kuat dalam periode itu karena kesepakatan itu. Tidak, seperti seorang ibu yang baik, Mirya juga mengasuh putrinya dengan banyak kristal, sesuatu yang telah meningkatkan kekuatan gadis muda itu ke level 47. Bagaimanapun, ketika Viola sedang menunggu ibunya, mengawasi dari luar ruangan itu, Mirya akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia telah menyelesaikan keadaan meditasinya ketika kristal di sekelilingnya telah berhenti bersinar sepenuhnya, dan dia perlahan membuka matanya. Ah, kalau terus begini, aku bisa mencapai level 53 dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia merayakannya dalam pikirannya sambil mendesah puas. Senang rasanya memiliki begitu banyak kristal yang dia miliki. Namun lebih dari itu, wanita ini sudah memikirkan hari ketika misinya di kota perairan berakhir, dan dia akan memperoleh peningkatan status di keluarga Stokes karena dia naik level. Hal ini dikarenakan setiap level budidaya pada tahap ke-6 merupakan tantangan yang sulit untuk dicapai di wilayah ini. Oleh karena itu, sangat dihargai oleh otoritas lokal. Jadi, meskipun Raja Spiritual diperlakukan sebagai ahli regional dan dipandang setara di depan umum, kenyataannya kesenjangan status semakin tinggi, mengingat tingkat budidaya orang-orang ini. Dan Raja Spiritual level 53, level yang akan dicapai wanita ini pada akhir misinya di kota perairan, jauh lebih berharga bagi keluarga bangsawan daripada level 51, kekuatan wanita ini sebelumnya. Kemungkinan dia memulai sebuah organisasi di keluarga Stokes bukan lagi mustahil, karena prospeknya telah berubah total setelah dia membuat kesepakatan dengan Minos. Bagaimanapun, karena semua itu, wanita ini merasa senang karena dia tinggal di wilayah ini dan selalu tersenyum setiap kali dia bangun di pagi hari dan setelah sesi kultivasinya, seperti saat ini. Setelah kepuasan diri sesaat itu, wanita dewasa ini segera merasa ada yang memperhatikannya ketika dia akhirnya berbalik ke pintu dan melihat putrinya.
Biola, dia berkomentar sambil melihat wanita muda itu memasuki tempat itu dan duduk di sampingnya. Mirya lalu menatap wanita muda yang duduk di sofa besar, memperhatikan ekspresi muram di wajah Viola. Apa yang terjadi? Biasanya kamu tidak datang untuk berbicara dengan ibumu di tengah hari. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Tentang banyaknya siswa yang meninggalkan akademi spiritual setempat karena keluarga mereka meninggalkan kota ini. Ibu Viola mengangguk dan mengeluarkan suara setuju. Jadi, saya memutuskan untuk mengejar salah satu keluarga ini, dan saya rasa saya sudah tahu kemana tujuan mereka. Setelah mendengar ini, mata Mirya tiba-tiba menyipit ketika dia akhirnya menyadari bahwa masalah ini sebenarnya lebih penting daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Itu karena wanita ini tahu lebih banyak daripada putrinya. Lagi pula, Viola tidak mengetahui detail negosiasi Minos dan Mirya yang melibatkan ribuan warga setempat. Dan meskipun kesepakatan telah berakhir lebih dari setahun yang lalu, Mirya tahu masih ada orang yang terus-menerus meninggalkan kota perairan. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah mengundang predator ke rumahnya, dan sekarang dia tidak bisa mengendalikannya. Pasukan Minos sudah menyusup ke penduduk lokal, dan orang-orang ini sudah memiliki semua data yang diperlukan untuk terus menarik orang ke dataran hitam. Dengan itu, apa yang bisa Mirya coba lakukan? Membunuh orang-orang ini tidak ada gunanya baginya, dan mengenai kemungkinan dia menginterogasi mereka, dia bahkan mencoba menyuap beberapa orang. Tetap, anehnya tidak satupun dari mereka yang menerima 500 kristal hadiah yang ditawarkan. Mengenai penyiksaan, wanita ini belum mencapai titik itu, karena dia takut menanggung akibat yang berat karenanya, karena Minos tampaknya memiliki dukungan finansial yang jauh lebih baik daripada keluarga Stokes, kekuatan di belakangnya. Jadi, agar tidak menyinggung calon sekutu kaya, wanita ini tidak menggunakan cara ekstrim. Dan dia bahkan beberapa kali mencoba mengirim beberapa anak buahnya untuk mengejar keluarga-keluarga ini, tetapi bawahannya selalu kembali 1 atau 2 hari, dengan lusinan tulang patah dan dengan peringatan untuk tidak berbuat apa-apa lagi. Pokoknya, tetapi untuk beberapa alasan yang lebih penting, Viola berhasil melakukan pekerjaan yang sangat dibutuhkan Mirya. Mungkin mereka tidak menganggap dia mengejar mereka karena kekuatannya. Atau mungkin karena mereka bersedia menerima kita saat ini. Mirya bertanya-tanya sambil mengingat sosok Minos. Dia kemudian bertanya dengan serius. Dan di mana tempat ini? Jauh sekali. Mendengar ini, wanita muda itu menggerakkan kepalanya untuk menyangkal dan kemudian tertawa. Kamu tidak akan percaya padaku jika aku mengatakannya. Oh, jadi, itu pasti sesuatu yang sangat tidak terduga, gumam Ibu Viola dengan suara pelan, sudah mencoba menebak. Tapi tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Lagi pula, ada beberapa bagian aneh di wilayah tempat mereka tinggal. Tapi sejak terakhir kali aku melihatmu, tempat ini pasti berada dalam jarak 2000 km dari tempat kita berada. Jangan bilang itu kota kering. Viola menjawabnya sambil menatap tajam ke mata ibunya. Saya tidak memasuki area itu karena saat saya mendekatinya, saya merasakan kekuatan pertahanan besar-besaran yang mengelilingi kota, sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh susunan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Apa? Mirya berteriak kaget ketika dia bangkit dari sofa dan menatap putrinya, mencoba mencari tahu apakah ini hanya lelucon. Bagaimana ini bisa terjadi? Susunan klasifikasi ini tidaklah murah. Bagaimana orang bisa menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk melindungi kota? Apa gunanya itu? Dia tidak mengerti bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Keluarga bangsawan dan kerajaan tidak melakukan investasi semacam ini di kota mereka. Lagi pula, mengapa mereka peduli untuk mempertahankan wilayah umum? Bagi mereka, selama rumah besar, istana, dan markas mereka baik-baik saja, bahkan jika seluruh penduduk dikorbankan, itu bukanlah akhir dari dunia. Apa kamu yakin? Mirya bertanya sambil menelan ludahnya dan tak sabar menunggu jawaban putrinya. Ya, saya yakin. Mendengar konfirmasi tersebut, Mirya membalikkan badannya lalu mendekatkan salah satu tangannya ke wajahnya seolah sedang mencoba memahami semua informasi tersebut. Ini sangat aneh, apakah organisasi di belakang Minos benar-benar ada di kota itu? Atau ada hal lain? Apakah kekuatan finansial mereka sehebat itu? Tapi mengapa berinvestasi di Black Plain? Apakah ada alasan khusus? Dia mengajukan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri, mencoba memahami situasinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan jawaban seperti itu. Dia kemudian menggumamkan sesuatu. Siapa penguasa dataran hitam saat ini?
Apakah ada penguasa di sana? Atau hanya seorang bupati? Viola kemudian menggelengkan kepalanya menyangkal, mendengar suara ibunya namun tidak meresponnya. Meskipun keduanya adalah anggota kekuatan mulia, mereka tidak mengetahui rincian ini dari negara bagian lain dan wilayah yang terkenal dengan kemiskinannya. Dia bahkan bisa mengetahui hal-hal yang lebih penting, seperti warisan keluarga Silva di Lembah Merah, karena ini adalah informasi yang relevan secara regional. Namun jika menyangkut berita spesifik, bukan hanya mereka, tapi negara manapun di luar dataran hitam, akan gagal mengetahui informasi semacam itu sebelumnya. Setidaknya tak satu pun dari mereka mau repot-repot mencari informasi seperti itu sebelum sesuatu terjadi, seperti kasus Miria dan Viola. Bagaimana kita harus bertindak? Mungkin memberitahu keluarga dan meminta informasi dari dataran hitam. Viola memecah keheningan dengan pertanyaan ini, masih memperhatikan ibunya yang berdiri di samping sofa besar itu. Miria kemudian aktif membantah hal tersebut dengan mengutarakan pendapatnya mengenai hal tersebut. Tidak, apakah kamu mencoba membuang kesempatan ini? Tempat yang kamu datangi kemungkinan besar adalah fondasi kekuatan di balik Minos. Apa? Kenapa kamu berkata begitu? Kenapa dia punya hubungan dengan kota itu? Wanita muda itu bertanya dengan ragu, tidak mengerti bagaimana ibunya bisa membuat hubungan seperti itu. Pada saat Minos datang kepadaku untuk bernegosiasi, dia ingin membayarku untuk menutup mata sementara dia membawa para pengangguran dari kota ini ke wilayahnya. Dari sanalah banyak kristal yang telah mengasuhmu dalam beberapa bulan terakhir berasal dan juga apa yang memungkinkanku mencapai levelku saat ini. Jadi, keluarga murid-muridku pergi ke wilayahnya selama ini. Mungkin, kamu mengetahui semua ini dan tidak memberitahuku apapun. Viola menanyakan ini, dengan ekspresi sedikit kesal. Haha, aku tidak tahu mereka akan pergi kemana, lalu apa bedanya? Belum lagi perjanjianku dengannya sudah berakhir ketika keluarga-keluarga ini mulai pindah. Jadi, aku benar-benar tidak yakin akan hal itu, karena bawahanku tidak pernah berhasil mengikuti keluarga-keluarga itu dengan sukses. Apa? Saya tidak menemukan kesulitan apapun. Apakah Anda yakin tidak? Putrinya bertanya kepada ibunya, mencoba memahami lebih baik mengapa keadaannya berbeda. Saya tidak tahu, mungkin mereka membiarkan kita mencari tahu, atau itu adalah kesalahan mereka. Tapi, bagaimanapun juga, mengingat apa yang Anda katakan kepada saya dan informasi lain yang saya miliki, saya yakin ada lebih dari 80% kemungkinannya. Minos punya hubungan dengan tempat ini. Viola kemudian lebih memahami apa yang sedang terjadi dan bertanya. Jadi, menurutmu kita harus pergi ke kota kering? Menurutmu mengapa kita akan mempunyai peluang dengan Minos? Yaitu, jika dia benar-benar ada hubungannya dengan tempat itu. Ya, aku yakin pergi ke kota itu adalah pilihan yang tepat, alternatif yang bagus. Karena menurutku tidak ada ancaman apapun di tempat itu, karena mereka tidak akan bersembunyi di bawah penghalang pertahanan jika mereka cukup kuat. Terlebih lagi, meskipun Minos tidak ada hubungannya dengan tempat itu, kota ini pasti merekrut orang luar, karena dataran hitam tidak pernah memiliki populasi yang besar. Dengan begitu, mereka tidak akan menyerang orang-orang yang pergi ke tempat itu dengan damai, seperti itu akan berdampak buruk bagi bisnis. Mengenai peluang yang bisa kita temukan di tempat itu, haha, Viola, sepertinya kamu tidak belajar semua yang kamu bisa dari ibumu yang sudah tua ini. Kami bisa menawarkan segala macam layanan secara diam-diam ke tempat itu, dan maka kita akan mendapatkan sumber daya yang lebih banyak daripada yang saya dapatkan sebelumnya. Miria menjelaskannya dengan binar di matanya. Dia tahu jika tempat ini merekrut, maka itu pasti akan menjadi tempat yang terus berkembang. Oleh karena itu, akan ada kebutuhan yang berkaitan dengan tenaga profesional, material, makanan, kemungkinannya tidak terbatas, dan wanita berpengalaman ini dapat menyediakan semuanya. Sebab, meski bukan seorang pedagang, karena ciri utama kota perairan, yaitu kota pelabuhan, ia bisa mengimpor sumber daya dengan mudah. Dan bahkan jika Minos menginginkan lebih banyak orang biasa seperti yang ada dalam perjanjian sebelumnya, wanita ini masih memiliki kemampuannya. Dia tidak bisa mengeluarkan lebih banyak orang dari kota perairan, yang bisa menimbulkan masalah besar baginya di masa depan. Tetap saja, dia punya banyak kontak di seluruh kerajaan Cromwell. Orang-orang dengan posisi serupa dengannya pasti akan setuju untuk mendapatkan beberapa ratus ribu kristal tanpa harus berbuat banyak. Jadi,
dia yakin dia akan punya banyak peluang di kota kering. Viola kemudian merasa senang dengan hal ini dan berkomentar dengan penuh penghargaan sambil mendekati Miria dan memeluknya. Ini luar biasa, Bu. Setelah itu, dia lalu bertanya, tapi kapan kita akan bepergian? Apakah kita harus melakukan persiapan? Kita akan bepergian hari ini. Kita tidak bisa membuang waktu jika tempat itu membiarkan kita mencari tahu, atau itu hanya sebuah kesalahan. Jadi dalam kedua kasus tersebut, tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak orang yang tiba di sana. Itu sebabnya kami akan bepergian ke sana sesegera mungkin, untuk menikmati manfaatnya lebih lama. Aku hanya perlu membuat beberapa pengaturan, lalu kita pergi. Mendengar hal tersebut, Viola mengerti apa yang harus dilakukan dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan menyelesaikan beberapa urusannya, ketika tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata dengan nada khawatir. Tapi Bu, bukankah kesepakatan yang kamu buat dengan Minos tadi akan merugikan kita? Tentu saja tidak. Bukti apa yang dimiliki seseorang bahwa saya melakukan sesuatu. Sekalipun ada keraguan di masa depan, itu tidak masalah. Semua orang tahu bahwa bawahan yang dikirim untuk mengelola wilayah yang jauh selalu memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan penghasilan. Petik 2. Dan tidak ada kerugian yang terjadi pada keluarga Stokes. Setelah itu, keduanya membicarakan lebih banyak tentang hal itu sampai, pada akhirnya, mereka masing-masing menempuh jalannya sendiri, menyelesaikan masalah mereka sebelum berangkat ke wilayah Stuart muda. Sementara itu, di ibu kota Pulau Batu. Itu adalah hari musim panas lainnya di kota metropolitan yang besar ini. Saat ini, Ellen yang cantik sedang menikmati cuaca yang sangat baik di dalam properti keluarga Nash, di taman besar tempat ini. Ia berjalan di tempat itu sambil beristirahat dari keretanya hingga akhirnya, sosok seorang lelaki tua menghampirinya dengan ekspresi wajah muram. Tampaknya keluarga Allen telah bermitra dengan kekuatan wilayah pertanian untuk mengenakan biaya tambahan pada semua produk yang berasal dari organisasi aliansi kami, Nona Ellen. Dan tampaknya masih banyak lagi kesepakatan mereka. Pria itu mulai menasihati Ellen tentang peristiwa terbaru terkait perang dagang yang terjadi di Pulau Batu antara kekuatan yang menentang bisnis Ellen dan yang mendukungnya. Meningkatnya ketegangan terus terjadi di kawasan ini akhir-akhir ini. Terjadi konflik terus-menerus yang melibatkan raja spiritual di kedua sisi, bahkan terkadang mengakibatkan beberapa kematian. Dan meskipun cuaca tenang di kota besar ini, kenyataannya semua yang ada di kota ini berada dalam ketegangan, semua pihak, bahkan masyarakat biasa, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Setiap kali orang-orang dari berbagai pihak menemukan diri mereka di jalanan, konflik bisa saja terjadi karena perbedaan pendapat yang terkecil. Dengan ini, banyak masyarakat awam yang takut terlibat dalam hal seperti itu. Adapun keluarga kerajaan setempat, organisasi ini tampaknya tertarik hanya menonton pertunjukan, hanya bertindak dalam situasi yang secara langsung menyinggung perasaan mereka. Baiklah, mari kita mengadakan konferensi dengan sekutu kita untuk memberikan jawaban.